Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi dari tugas proyek yang berjudul Analisis Inovasi Teknologi pada Proses Elektrifikasi Krain RTG untuk Operasi Terminal Peti Kemas XYZ. Next, Pak. Jadi secara garis besar bahwa mesin diesel pada RTG akan mengkonsumsi lebih dari 50% bahan bakar di terminal peti kemas, sehingga memberikan emisi gas buang yang memiliki efek negatif terhadap kualitas udara. Yang kedua adalah tren harga minyak yang terus naik, sehingga memicu adanya program elektrifikasi di dalam bisnis pelabuhan peti kemas. Next, Pak. Eh, IRTG menawarkan peningkatan kinerja atau penghematan sekitar 86,60% dan pengurangan emisi CO2 sebesar 67,79%. IRTG juga mengurangi dampak kenaikan harga minyak dan secara garis besar mengurangi operasi diesel genset, mengurangi biaya operasional, pemeliharaan dan perbaikan onboard diesel genset, mempermudah operasi penyediaan daya. Next, Pak. Eh, dalam tabel ini kami ingin menunjukkan bahwa ERTG mempunyai keuntungan lebih baik dari sisi operasional maupun biaya terhadap konvensional RTG, Eco RTG maupun Eco RTG with supercapacitor. Next, Pak. Eh, Proses elektrifikasi pada ERTG adalah melakukan atau menggantikan fungsi onboard diesel genset menjadi daya listrik dari PLN sebagai sumber daya utama bagi krain RTG. Next, Pak. Pada tugas proyek ini kami menggunakan salah satu tools yaitu BMC atau Business Model Canvas yang meliputi 9 blok yang akan dianalisa, yaitu value proposition, customer segment, customer relationship, channel, revenue stream, key resources, key partnership, key activities, cost structure. Dari situ perumusan masalahnya adalah satu adalah bagaimana identifikasi inovasi elektrifikasi krain yang dianalisa dengan bisnis model canvas atau BMC dan VPC atau value proposition canvas. Yang kedua, bagaimana penerapan inovasi elektrifikasi krain yang dianalisis dengan peta rencana teknologi atau PRT. Dan ketiga, bagaimana tingkat kesiapan inovasi dan teknologi TKT elektrifikasi untuk industri terminal peti kemas. Next, Pak. Tujuan dari penelitian adalah yang pertama adalah identifikasi inovasi menggunakan BMC dan VPC untuk penerapan elektrifikasi di terminal peti kemas XYZ. Kemudian kedua adalah analisa penerapan inovasi elektrifikasi di terminal peti kemas XYZ dengan peta rencana teknologi PRT. Yang ketiga adalah mengukur tingkat kesiapan inovasi dan teknologi dari penerapan elektrifikasi untuk persaingan industri terminal peti kemas. Landasan teorinya adalah yang satu adalah model bisnis terminal peti kemas XYZ, kedua elektrifikasi alat bongkar muat, ketiga bangunan penunjang dan peralatan pendukung, empat adalah BMC, lima adalah VPC, enam adalah tingkat kesiapan inovasi dan teknologi atau TKT, yang ketujuh adalah pemeta rencanaan teknologi atau PRT. Lanjut, Pak. Baik, selanjutnya metode penelitian yang akan kami lakukan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Eh, Ini kami menggunakan tools dari BMC, Business Model Canvas, dan Value Proposition Canvas atau VPC. Kemudian kami menganalisa juga dengan pemetaan pemeta rencanaan teknologi atau PRT eh, yang generik dengan metode Butcher. Kemudian menganalisa dengan menggunakan tools tingkat kesiapan inovasi dan teknologi atau TKT. Eh, di sini menggunakan TKT NASA 2001 yang dijelaskan oleh Taufik 2003. Ya. Oke. Eh, Berikut ini adalah bisnis model Canvas yang kami analisa terhadap proyek
ERTG ini. Pertama di sini ada segmen customer yang yaitu segmen dari perusahaan pelayaran domestik dan internasional. Kemudian value proposition-nya adalah jasa terminal peti kemas dengan operasional ramah lingkungan dan harga yang kompetitif. Kemudian channel, di sini ada forum eksibisi perusahaan pelayaran dan eksibisi green energy, customer relationship, komunitas eksportir-importir, pertemuan tatap muka dan pemasaran. Kemudian revenue stream dari bisnis ini adalah jasa bongkar muat peti kemas. Kemudian key resources, anggaran perusahaan dan pendanaan dari pemerintah, key activity, jasa engineering dan konstruksi. Kemudian key partners-nya adalah konsultan teknik dan vendor crane LTG listrik. Dan yang terakhir adalah cost structure, yaitu biaya pengadaan peralatan, biaya jasa instalasi, dan biaya perencanaan dan desain. Kemudian diagram VPC yang kami analisa di sini. Di sini ada aspek gain, yaitu bagaimana proyek LTG ini handle on time dengan competitive price, support 24 jam, dan safe handling. Downside dari customer atau pain yang dirasakan customer dalam jasa ini antara lain wait a long time, yaitu menunggu jasa pengangkutan yang lama, mishandling, lost tracking, dan juga kehilangan waktu akibat maintenance-nya. Kemudian customer job di sini adalah mengkontak kontainer terminal, merequest loading unloading, dan membayar jasanya. Nah, dari sisi customer tersebut, kita memetakan gain creator, yaitu high reliability, integrated automation, integrated monitoring, centralized tracking. Kemudian aspek-aspek teknologi yang kami tawarkan adalah automated system, on-time schedule, efficient operation, dan online monitoring system. Dan sehingga produk dan jasa yang ditawarkan adalah elektrifikasi crane LTG untuk operasi terminal peti kemas. Pemetaan rencanaan atau PRT, di sini kami mengkaji tujuan dari pemetaan rencanaan. Di sini kami menggunakan kerangka pemetaan rencanaan teknologi yang ditujukan untuk menyusun rencana dengan sasaran yang tepat, lintasan perjalanan yang tepat, biaya yang tepat, menggunakan teknologi dan kapabilitas yang tepat, dan pada saat waktu yang tepat. Dan di sini dari perspektif problem owners, kami mengcapture kebutuhan yang diperlukan, dan dari solution provider, kami memberikan teknologi dan solusinya. Pemetaan rencanaan teknologi di sini sebagai ilustrasi, sebelum kita memetaan rencanakan elektrifikasi LTG, kita mempelajari desain dari elektrifikasi LTG ini. Secara umum, teknologi inti dari ERTG itu terdiri dari secondary substation, yaitu gunanya untuk mencatu daya listrik PLN ke LTG. Kemudian ada conductor rail bar sebagai catu daya sepanjang 217 meter. Kabel penghubungnya menghubungkan modul-modul listrik ke ERTG. Kemudian ada ESS, Energy Storage System, penyimpanan sementara daya listrik dan penyeimbang fluktuasi daya listrik. Kemudian controller diode dan IGBT termasuk resistor bank untuk mengatur daya ERTG. Kemudian dari teknologi inti yang sudah dijabarkan tadi, itu dipetakan dalam suatu tabulasi pemetaan rencanaan teknologi generik ya, dengan metode Butcher, seperti yang ditampilkan seperti ini. Karena ini ERTG yang dibangun adalah sebanyak 21 unit, kemudian tata waktu itu selama 3 tahun ya, atau 36 bulan. Nah, dari pemetaan peta rencana generik Butcher ini, kita dapat mengetahui
know when ya. Know when itu selama 36 bulan. Know why, di sini kita mengetahui mengapa kita melakukan proyek ERTG ini, yaitu untuk memperoleh operasi ramah lingkungan dan efisien, polusi yang rendah, dan waktu tunda yang rendah. Kemudian know what, yaitu kita mengetahui apa yang akan kita aplikasikan, yaitu teknologi inti dari ERTG tadi. Kemudian know how, bagaimana kita mengaplikasikan teknologi tersebut dengan sumber daya pendukung dari sisi finansial, infrastruktur, dan juga SDM. Selanjutnya akan Baik, dijelaskan oleh Pak Irawan. ya terima kasih Pak. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai tingkat kesiapan teknologi atau teknologi readiness level atau disingkat dengan TKT, yaitu tingkat kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis menurut skala 1-9. Persentase keterpenuhan setiap indikator ditulis dalam lembar kerja, di mana seluruh persentase keterpenuhan dalam satu tingkat dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah indikator pada tingkat tersebut. Apabila jumlah keterpenuhan sama atau lebih dari 80%, maka pengukuran dapat dilanjutkan pada pemetaan keterpenuhan tingkat TKT berikutnya. Apabila capaiannya di bawah 80%, maka tingkat kesiapterapan hasil penelitian dan pengembangan tersebut baru mencapai tingkat TKT terakhir yang memenuhi 80% atau lebih. Next, Pak. Sini kami melakukan analisa indikator TKT hard engineering atau umum. Yang pertama untuk TKT 1 adalah berdasarkan prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan, di mana dihasilkannya adalah indikator TKT 1 terpenuhi. Next, Pak. Yang kedua adalah TKT 2 formulasi konsep dan atau aplikasi formulasi. Hasil yang didapatkan juga terpenuhi. Next, Pak. Yang ketiga adalah TKT 3, yaitu pembuktian konsep fungsi dan atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Hasilnya adalah TKT 3 terpenuhi. Next, Pak. TKT 4 adalah validasi komponen atau subsistem dalam lingkungan laboratorium. Hasilnya indikator TKT 4 terpenuhi. Next, Pak. TKT 5, yaitu validasi komponen atau subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan. Hasilnya indikator TKT 5 terpenuhi. Next, Pak. TKT 6, yaitu terhadap demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya. Indikator TKT 6 terpenuhi. Next, Pak. TKT 7 adalah TKT 8, maaf, sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya. Hasilnya terpenuhi. Next, Pak. TKT 8 adalah sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya. TKT 8 terpenuhi. Dan 9 adalah sistem benar-benar teruji atau terbukti melalui keberhasilan pengoperasian. Hasilnya adalah TKT 9 terpenuhi. Dari hasil ini menunjukkan bahwa tingkat TKT adalah 9, adalah yang dicapai adalah TKT tertinggi dalam indikator terpenuhi. Next, Pak. Dengan demikian kami simpulkan dari hasil analisa kami menggunakan analisa BMC dan PPC dalam mengidentifikasi inovasi elektrifikasi crane, itu mengabarkan pentingnya nilai value dari inovasi elektrifikasi RTG, yaitu dengan penerapannya dapat menghasilkan operasi terminal peti kemas yang ramah lingkungan dan produktivitas yang tinggi. Kemudian, penerapan inovasi elektrifikasi crane yang dianalisa dengan peta rencana teknologi atau PRT dengan metode diagram generik Bucher memberikan informasi penting yaitu aspek know when, know why,
know what, dan know how. Yang ketiga, hasil pengukuran TKT Engineering elektrifikasi dengan tipe conductor trail berada di level 9. Level TKT 9 adalah konsep teknologi dapat diterapkan dan teknologi telah teruji dalam kondisi yang sebenarnya, serta produktivitas pada tingkat stabil. Demikian hasil analisa kami proyek kelas untuk tugas mata kuliah MTI kelas G dari saya Diudani Prasetyo dan Pak Irawan. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.